Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa. Bertemu lagi dengan saya Nur Mustafidah selaku tutor pada mata kuliah Analisis Informasi Keuangan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, senang sekali di sesi ketiga kita bisa bertemu lagi dengan materi yang berbeda. Jadi, materi minggu ini kita langsung masuk ke materi analisis keuangan. Jadi, analisis keuangan khususnya dengan rasio-rasio keuangan yang sebetulnya sudah pernah saya bahas di sapaan minggu sebelumnya. Jadi Bapak Ibu di sesi ketiga ini Bapak Ibu dan rekan-rekan akan menggunakan materi modul keempat terkait analisis rasio keuangan. Jadi nanti mohon Bapak Ibu dan rekan-rekan ketika menjawab pertanyaan diskusi Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa menggunakan sumber minimal pada modul 4. Nah, untuk materi inisiasi juga sudah kami sampaikan di dalam e-learning, jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung akses di sana. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih tujuan pembelajaran yang harus Bapak Ibu dapatkan atau Bapak Ibu bisa dapatkan ketika setelah mendapatkan materi di sesi ketiga ini. Secara khusus nanti mahasiswa diharapkan bisa mengerti apa sih rasio keuangan dari informasi pokok gitu ya. Nah, pernah saya bahas bahwa dalam penilaian kesehatan perusahaan atau kinerja perusahaan yang harus kita lihat adalah di laporan keuangan. Nah, bagaimana laporan keuangan itu bisa memberikan informasi pada penggunanya? Maka salah satu caranya adalah dihitung melalui rasio keuangan. Nah, ada beberapa bentuk rasio keuangan nanti akan coba saya ulas sedikit, tapi sebelumnya nanti Bapak Ibu harus paham terlebih dahulu bagaimana penggolongan rasio keuangan dari informasi pokok. Maksudnya informasi pokok ini adalah dari laporan keuangan. Kemudian Bapak Ibu bisa menganalisis keuangan menggunakan rasio keuangan berupa salah satunya adalah rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan kebijakan dividen. Kemudian nanti yang terakhir Bapak Ibu dan rekan-rekan harus bisa menginterpretasikan hasil dari analisis rasio keuangan. Saya akan sedikit membahas terkait materi inisiasi pada minggu ini. Materi ini bisa Bapak Ibu akses ya di e-learning dan nanti bisa digunakan sebagai juga sumber dalam pengerjaan diskusi. Nah, apa sih rasio keuangan itu ya Bapak Ibu ya? Jadi rasio keuangan itu sebetulnya adalah indeks gitu ya. Kalau menurut James itu merupakan indeks yang menggabungkan dua angka akuntansi yang diperoleh dari membagi satu angka dengan angka lainnya. Jadi nanti tergantung tujuan kita mau mendapatkan informasi apa, maka kita akan membagi dua angka dari tujuan yang akan kita dapatkan. Nah, dari yang saya sampaikan tadi ada beberapa bentuk ya rasio keuangan. Yang pertama rasio likuiditas. Jadi rasio likuiditas kalau dari katanya adalah liquid, maka dia mengarah kepada rasio lancar. Nah, rasio lancar ini, likuiditas ini biasanya bisa dicari dengan dua cara. Rasio lancar dan rasio sangat lancar. Jadi bisa current ratio dan quick ratio. Kemudian rasio solvabilitas, nah leverage ya atau leverage ratio. Ini bisa menggunakan debt ratio times interest on, kemudian fixed charge coverage, kemudian ada cash flow coverage. Kemudian rasio yang ketiga adalah activity ratio atau rasio aktivitas. Nah ini Bapak Ibu biasanya kalau aktivitas banyak berhubungan dengan piutang dan persediaan karena keduanya saling berkaitan ya. Jadi salah satunya bisa menggunakan inventory turnover atau perputaran persediaan, average collection period. Nah, ini rata-rata periode penagihan utang, ke piutang, maaf, average collection period. Jadi berapa nanti satuannya adalah berapa hari begitu ya. Kalau perputaran berarti berapa kali. Kemudian fixed asset turnover dan total asset turnover. Nah, ini nanti bisa dipilih salah satu. Kemudian rasio selanjutnya ada rasio profitabilitas atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit. Bisa menggunakan NPM atau profit margin on sales, net profit net profit margin ya, boleh dikatakan net profit margin juga. Kemudian basic basic earning power, ROA atau return on asset, ROE atau return on equity,
Ini bisa juga menggunakan ROI sebetulnya kalau di profitabilitas return on investment. Maka nanti uh, returnnya bisa dihasilkan dari aset, ekuitas ataupun investasi. Kemudian rasio pertumbuhan atau growth ratio. Nah, ini kalau pertumbuhan sangat banyak ya. Bisa kalau misal kita ingin mengetahui pertumbuhan penjualan, maka menggunakan rasio pertumbuhan penjualan. Kalau mau menggunakan rasio aset, pertumbuhan aset, maka nanti yang kita hitung adalah pertumbuhan atas aset. Kemudian ada rasio penilaian atau valuation ratio. Nah, apa yang akan kita hitung bisa rasio harga saham, bisa nilai pasar saham. Nanti terhadapnya adalah terhadap bisa pendapatan ataupun nilai paku. Nah, nanti untuk jenis-jenis masing-masing tadi ya, kalau likuiditas artinya kemampuan perusahaan itu memenuhi kewajiban jangka pendek. Kenapa jangka pendek? Karena ini merupakan rasio liquid. Nah, yang sifatnya jangka pendek. Sehingga nanti angka yang digunakan adalah hutang jangka pendek dan aset jangka pendek. Kemudian rasio leverage ini rasio yang digunakan untuk sejauh mana aktiva atau aset ya, aset perusahaan itu digunakan untuk membiayai utang. Nah, jadi untuk pembayaran utang. Dan rasio aktivitas tadi, profitabilitas adalah menghasilkan profit sejauh mana akun-akun aset ataupun revenue bisa menghasilkan profit. Kemudian rasio pertumbuhan, penilaian. Nah, untuk analisisnya nanti implementasinya Bapak Ibu bisa menerapkan dengan contoh-contoh yang ada di modul, begitu ya. Untuk sesi 3 ini jangan lupa Bapak Ibu bisa mengerjakan diskusi dan tugas yang sudah tertera di dalam e-learning. Mohon jangan melewati batas yang sudah di setting atau dijadwalkan oleh pihak akademik. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa mengirim email ke email saya atau chat langsung melalui e-learning. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.